Selamat pagi, Saudaraku terkasih, dan diberkati oleh Tuhan. Pagi saudara-saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan kita. Jemaat dikasih Tuhan. Shalom, Horas, Amang, dan Inang. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kesaksian Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima berkata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Batak Toba disebutkan demikian. Saya oloma nang hamu paulion, songon aka batu namangulu, gabe bagas partondion, jala hamalimo nabadia, laho mampuan aka pilihan partondion, halomoan ni rohani debata, mar hite-hite, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adapun yang menjadi judul renungan kita saat ini berkata, menjadi batu hidup. Dalam membangun sebuah rumah tentu dibutuhkan yang namanya batu sebagai salah satu pondasi untuk membuat bangunan yang utuh. Dalam kesempatan ini kita bisa belajar dari pengalaman kesaksian seorang Salomo yang telah merancang untuk membangun bangunan tempat kediamannya dari batu-batu yang terbuat dari materi yang sangat mahal harganya. Namun tentu dengan batu hidup yang disampaikan menurut surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 5 ini berbeda halnya. Menjadi batu yang hidup tentu membangun sebuah bangunan yang bersifat rohani. Penulis surat Petrus menggunakan gambaran menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani untuk menjelaskan identitas atau jati diri daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang diletakkan oleh Tuhan Allah di tengah umatnya. Batu yang harus menjadi pijakan dan dasar bagi sebuah bangunan hidup. Kita diumpamakan seperti batu-batu yang hidup yang diletakkan untuk membangun bangunan rohani yang layak bagi Tuhan. Oleh karena itu kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita sebagaimana kita dihadirkan menjadi hidup yang menggereja, hidup yang bersekutu, hidup yang bersaksi dan hidup yang untuk melayani. Maka kita selayaknya menjadi batu yang hidup, membangun identitas jati diri kita sebagai murid Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita yang mau menerima dan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru disebut menjadi orang-orang pilihan. Keterpilihan ini tentu di satu sisi akan membawa berkat, dan di sisi lain kita juga harus mengemban sebuah tanggung jawab penuh, yaitu menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani berarti adalah tanggung jawab yang melayani Tuhan dengan segala talenta yang apa Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bermakna dan berguna. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 18 sampai 19, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pertanyaannya bagi kita, Amang dan Inang, bagaimanakah kita bisa menjadi batu yang hidup? Maukah kita dipakai Tuhan untuk menjadi orang pilihannya, mendatangkan kebaikan di sekitar kita? Selamat beraktivitas jemaat sekalian. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan,
dengan menerapkan 3M, selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau dengan instan, memakai hand sanitizer, dan yang tidak kalah penting adalah kita harus menghindari kerumunan, tetap menjaga jarak. Selanjutnya kita mohon biarkan Tuhan yang bekerja memulihkan keadaan. Tuhan Yesus memberkati segenap kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah batu penjuru, batu yang menghidupkan bangunan rohani dalam persekutuan hidup kami sehari-hari. Jadikanlah diri kami menjadi batu hidup, menjadi berkat atas sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.